Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembuktian teorema Balzano-Weierstrass. Tapi sebelum saya mempresentasikannya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Uzair. Saya adalah mahasiswa FKIP Matematika Unsri Angkatan 2017. Saya di sini akan mempresentasikan pembuktian teorema Balzano-Weierstrass. Bunyi teorema tersebut adalah jika X sama dengan Xn adalah suatu bilangan real, maka setiap barisan terbatas dari X yang monoton akan selalu membuat barisan bagian yang konvergen. Materi penunjang saya adalah barisan bilangan real, konvergen, barisan monoton, subbarisan atau barisan bagian. Untuk mengulangi dan mengingatkan, teorema Balzano-Weierstrass tadi berbunyi, jika X sama dengan Xn adalah suatu barisan bilangan real, maka setiap barisan terbatas dari X yang monoton akan selalu memuat barisan bagian yang konvergen. Dari bunyi di atas, dapat kita ambil apa yang diketahui dan apa yang akan dibuktikan. Yang diketahui adalah X sama dengan Xn, barisan bilangan real yang terbatas dan monoton, sedangkan yang akan dibuktikan adalah barisan bagian dari X, yaitu X dan K yang konvergen. Untuk pembuktian pertama, kita tadi memiliki X sama dengan Xn, N anggota bilangan natural yang terbatas. Kita ambil sebarang X aksen sama dengan Xn, N anggota bilangan natural adalah barisan bagian dari X yang monoton. Ingat, X aksen tersebut adalah barisan bagian dari X yang monoton. Nah, karena X aksen ini sama anggotanya dengan X, maka X aksen juga terbatas. Nah, sesuai dengan teorema 1T4 yaitu konvergen monoton yang berbunyi, setiap barisan yang monoton dan terbatas, maka ia akan konvergen. Maka X aksen itu kan sudah monoton dan terbatas. Maka X aksen itu konvergen dan terbukti. Nah, untuk pembuktian kedua, kita ambil nih yang tidak sama dengan X yang tadi. Xn, ingat yang kita punya tadi kan Xn sama dengan Xn, di mana N adalah anggota bilangan natural. Nah, untuk membuktikan semua subbarisan tersebut, kita akan menggunakan teorema subbaris monoton. Nah, bunyi teorema tersebut adalah setiap barisan bilangan real memiliki subbarisan yang monoton. Nah, untuk buktinya, kita misalkan nih, X itu Xn tadi yang dimana Xn itu bilangan natural. Ada bilangan real yang kita punya tadi. Kita definisikan nih, Xn itu Xn, Xk, K lebih besar atau sama dengan N untuk setiap N anggota bilangan natural. Karena definisi di atas, maka terjadi dua buah kasus atau dua buah kemungkinan, yaitu kasus pertama dan kasus kedua. Kasus pertama yaitu kasus di mana Xn itu memiliki suku terbesar. Untuk kasus kedua, Xn tidak memiliki suku terbesar. Nah, untuk kasus pertama tadi, kan Xn-nya itu memiliki suku yang terbesar. Kita lihat nih, kita anggap Sn1 itu suku terbesar dari Sn1. Begitu juga dengan Sn2 adalah suku terbesar dari Xn plus 1 atau Xn plus 2. Kalau kita bandingkan atau kita dekatkan, maka Xn1 itu lebih besar sama dengan Xn2, dengan N1 lebih kecil dari N2. Untuk Sn3, jelas, Sn3 itu merupakan suku terbesar dari Sn2 plus 1 atau Sn3. Nah, lalu kita bandingkan dengan Xn2, maka Xn2 itu lebih besar sama dengan Xn3. Dengan N2 lebih besar dengan N3. Kita di sini lebih sering membicarakan tentang subbarisannya atau barisan bagiannya. Nah, kalau kita lakukan berulang-ulang nih, terus dan maka akan dapat kesimpulan sini atau kita peroleh seperti ini. Ini yang kita peroleh kalau kita lakukan terus menerus.
Nah, ternyata balasan SNK kasus pertama itu merupakan subbalasan dari X yang monoton turun. Karena dilihat dari teorema di makalah, itu adalah contoh dari balas monoton yang turun. Untuk kasus kedua, tadi kan Xn-nya tidak memiliki suku terbesar. Nah, N1 itu anggota dari N kecil itu. Sedemikian hingga Sn1 itu tidak memiliki suku terbesar. Nah, kita buat himpunan. Sekarang, himpunan, kita definisikan sebuah himpunan, di mana himpunan sebuah Xn, di mana N lebih besar dari N1, Xn lebih besar dari Xn1. Nah, I di sini itu lebih besar dari sama dengan 1, dan Xn itu adalah untuk membantu kita agar bisa menunjukkan suku bahwa Xn itu tidak memiliki suku terbesar. Nah, kita kembali kepada Xn tadi. Xn tadi bukan sebuah himpunan kosong ya. Nah, karena Xn itu tidak memiliki suku terbesar. Dia ada anggota lain, tapi tidak memiliki suku terbesar. Untuk N2 itu anggota dari N. Sehingga kita buat sedemikian hingga nih, agar kita buat lebih minimum lagi dari Xn1, yaitu N2 itu minimum dari Sn lebih besar dari N1, Xn sama dengan Xn1, di mana itu adalah minimum dari Xn1. Untuk Sn3 kita buat sama lagi, harus lebih minimum dari Xn2. Kita minimumkan, dan terus menerus sehingga dapat hasil seperti ini. Ini hasilnya. Kalau kita lihat, ternyata balasan Xnk itu yang kasus keduanya itu merupakan subbalasan dari X yang monoton naik. Kalau di teorema di makalah itu adalah contoh dari monoton naik. Nah, jadi terbukti nih balasan bilangan itu kalau kita ambil sembarang itu memiliki subbalasan yang monoton. Nah, ini yang kita dapat tadi, Xn2 atau balasan bagian dari X itu memiliki subbalasan yang monoton dari balasan X. Karena X tadi itu terbatas, maka X aksen itu terbatas karena itu adalah balasan bagiannya. Sesuai dengan teorema 1.4 tadi, maka X aksen itu adalah balasan bilangan yang konvergen. Oke. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang menyinggung atau salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.